Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 98. Pacaran. Safira masih diam dan menang layar monitor. Dirinya benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan bayi kembar. Depannya pria yang saat ini memegang tangannya dengan wajah yang tak percaya. "Kenapa, baby? Apa kamu masih tidak percaya? Aku sudah katakan bahwa anak kita kembar. Namun, kamu tetap saja tidak percaya." Vino menarik hidungnya. Dirinya sungguh sangat senang mengetahui istrinya yang mengandung janin kembar. Safira tidak mampu berkata apa-apa. Sungguh tidak diduganya bahwa apa yang dikatakan suaminya benar-benar terjadi seperti ini. Mereka pasti sepasang, perempuan dan laki-laki. Vino kembali mengucapkan apa yang menjadi keinginannya. Rasanya sungguh sangat menyenangkan bila memiliki sepasang anak sekaligus. Wajah tampannya tampak semakin tampan dengan senyum tampak awet dari bibirnya. Safira mencubit pinggang suaminya. Lagi-lagi pria itu membuat dirinya kesal. Bagaimana jika janin dikandungnya laki-laki keduanya? "Kenapa, baby?" tanya Vino. "Perempuan atau laki-laki sama aja, mas. Gimana kalau anak kita laki-laki dua-duanya?" Kepalanya menggeleng ketika mendengar ucapan istrinya. "Aku yakin sepasang. Bayangkan saja, anakku perempuan dan laki-laki. Aku sangat senang." Vino mencium punggung tangan istrinya. Arumi tersenyum menang Vino. "Diaminkan, siapa tahu nanti dapatnya sepasang." Hati sangat senang ketika mengetahui bahwa putri sulungnya sedang mengandung janin kembar. "Mami juga pengennya sepasang, perempuan dan juga laki-laki. Tapi kalau nggak dapat sepasang, nggak apa-apa. Tapi perempuan dua-duanya." Naura tertawa. Wanita yang akan menjadi nenek itu sudah menghayal memiliki cucu perempuan, meskipun nanti tidak akan dipermasalahkannya bila ternyata kedua cucunya akan terlahir laki-laki. Bagi Naura yang terpenting cucunya lahir dengan sehat dan juga sempurna. Cerdas otaknya, tampan wajahnya bila dia laki-laki, dan cantik rupanya bila dia perempuan. Safira semakin pusing mendengar keinginan suami dan juga mama mertuanya. Arumi tertawa ketika melihat Vino dan juga Naura. Sebagai sahabat, ia tahu bahwa Naura begitu sangat senang dengan anak perempuan. "Amin," jawab Safira. Ia berharap apa yang dia impikan oleh mertua dan juga suaminya terwujud. Leli memandang Naura dan Vino dengan tertawa. "Siapa tahu aja tiba di cucu dapat cewek, ya Dokter Naura." Mas Alro itu pengen sekali anak perempuan. Tapi karena kasih lihat arah, kalau melahirkan sesar lagi, jadinya stop 2 saja. Lagi pula kalau nambah lagi, belum tentu dapat cewek. Meskipun Naura seorang dokter, namun ia tetap yakin bahwa apa yang diberi adalah ketentuan dari yang di atas, sedangkan manusia hanya berusaha. Kemarin dirinya pusing dengan hamil. Sekarang dipusingkan dengan keinginan suami dan kedua mertua yang mendambakan anak perempuan dan cucu perempuan. Vira, jangan terlalu dipikirkan apa menjadi keinginan Vino, Mai Naura, dan Papi Andro. Yang namanya anak itu anugerah dan juga rezeki. Perempuan atau laki-laki sama saja. Yang penting sehat dan fokus dengan kandungan. Siapa tahu doa-doa dari orang serumah dikabulkan. Dapat perempuan dan laki-laki. Leli memberikan nasihatnya. Safira menganggukkan kepalanya. Ia merapikan pakaiannya ketika Dokter Leli sudah selesai memeriksanya. Safira kini duduk di kursi yang ada di depan Dokter Leli bersama dengan Vino dan juga Mimi Arumi dan Mami Naura. "Tante tidak perlu ya memberikan larangan ini dan itu, karena Mami dan juga Miminya sudah dokter. Nanti mereka pasti lebih cerewet lagi. Hanya saja ini kandungan pertama, jadi wajib harus berhati-hati. Apalagi janin dikandung kembar. Mengandung anak kembar lebih berat daripada hamil satu anak. Vira harus memperbanyak istirahat, jangan banyak pikiran. Dan kalau bisa, untuk beraktivitas dikurangi." Dokter Lee menasihati Safira yang merupakan pasien dan juga seperti keponakannya sendiri.
Dengar sayang, mulai dari sekarang, kamu harus perbanyak istirahat. Safira menganggukkan kepalanya. Sejak pulang dari Amerika sampai sekarang, Vira nggak ada ngelakuin apa-apa, Mas. Iya, kemarin kamu capek, sekarang kamu hamil. Vino tersenyum. Tapi gimana kalau Vira bosan di rumah? Aku akan bawamu ke kantor, tapi di kantor kamu nggak boleh kerja. Vina berusaha untuk membujuk istrinya agar mau patuh. Rumi tersenyum menang Safira. Ia baru sangat tahu watak putrinya yang keras. Namun, keras kepalanya Safira akan menurut bila diperintah oleh suaminya dan juga mami mertuanya. Jadi di sini dirinya tidak perlu pusing. Apa aku boleh berhubungan dengan istriku? Vina langsung menanyakan apa yang mengganjal di hatinya. Untuk berhubungan, boleh, tapi harus pelan-pelan. Jangan terlalu lama. Usahakan istri berada di posisi bawah dan tidak usah terlalu aktif bergerak. Jangan lakukan hubungan seperti biasa, ya rutin setiap hari atau 1 hari 3 kali. Bila merasa sakit atau mungkin terjadi flek, untuk sementara harus dihentikan. Dr. Lelin berikan pengarahannya. Vino menganggukkan kepalanya pertanda dirinya paham. Rumi dan Naura hanya tersenyum menang Vino, sedangkan Safira hanya menundukkan kepalanya karena malu atas pertanyaan diberikan suaminya. Apa ini cukup, Dek? Rangga meluk 2 popcorn ukuran besar dan kup 2 minuman Pepsi di tangan kanan dan kirinya. Sedangkan Zainab hanya membawa makanan ringan seperti biskuit, coklat, permen, dan taro. Sudah, jawab Zainab yang tersenyum. Kalau gitu, kita masuk ya, ajak Rangga. Iya, Zainab tersenyum lebar sambil memegang 2 tiket di tangannya. Rangga dan Zainab masuk ke dalam studio bioskop. Mereka kemudian duduk berdasarkan nomor kursinya yang berada di posisi bagian tengah. Zainab tidak mau duduk di posisi bagian depan yang terlalu berisik dengan suara keras. Bila duduk di bagian belakang, ia akan merasa takut. Zainab mulai fokus dengan film yang segera tayang. Ini untuk pertama kalinya ia menonton film romantis bersama dengan Rangga. Rangga duduk di samping Zainab. Baginya yang menarik bukanlah film yang akan ditontonnya, namun gadis cantik yang duduk di sampingnya. Ia hanya diam sambil menatap wajah cantik yang nanti pasti akan sangat dirindukannya di setiap waktu. Jangan liatin Ain terus. Zainab merasa bahwa Rangga selalu menatapnya dan ini yang membuat dirinya grogi. Sekarang harus dipuaskan, Dek, lihatnya. Nanti kalau abang sudah di tempat dinas, kalau rindu cuma bisa lihat adek lewat video call. Rangga berkata jujur sesuai dengan apa yang dirasakannya. Zainab diam dengan memajukan bibirnya. Dipandangnya Rangga dengan tatapan sendu. Lampu dalam ruangan sudah dimatikan. Di ruangan ini, suasananya cukup membuat hatinya berdebar karena cukup gelap. Namun tetap, ia bisa melihat abang angkatnya dengan jelas dari pantulan TV raksasa yang tertempel di dinding. Rangga tersenyum dan mengusap kepala Zainab. Mengapa rasanya begitu sangat berat ketika meninggalkan Zainab? Nanti abang pasti akan selalu rindu adek. Ain juga pasti sangat rindu abang. Filmnya sudah mulai, katanya mau nonton. Rangga menarik hidung Zainab. Zainab tersenyum dan kemudian memandang ke arah layar televisi raksasa di depannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.